Bab 421 Suara Zhao Yufei. Pada titik ini, Li Hong tidak menyembunyikan niat membunuhnya lagi dan melepaskan aura True Lord Rank-nya yang memanggil petir dan air Yuan Qi di dekatnya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng menghadapi peringkat Raja Sejati tahap akhir. Ketika dia bertarung dengan Ye Yanyu sebelumnya, perbedaannya terlalu besar dan Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya. Zhao Feng tidak panik di depan aura ini dan dia melihat ke arah Ye Yanyu. Menurut kesepakatan, dia perlu melindunginya, tetapi saat ini, dia tidak memiliki tanda-tanda akan melakukannya. Ye Yanyu punya rencananya sendiri. Dia ingin menggunakan Li Hong untuk meredam kekuatan Zhao Feng. Ye Yanyu mulai merasa seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan Zhao Feng dan tidak bisa melihatnya lagi. Zhao Feng telah membuat kesepakatan setelah diancam olehnya, tetapi dia selalu bertindak dengan tenang dan mendapat manfaat paling banyak dari 3 sekte. Tidak hanya dia mendapatkan banyak harta, dia juga berdagang dengannya dan Istana Tebing Hitam. Ye Yanyu memiliki perasaan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Zhao Feng lagi, terutama setelah Zhao Feng mendapatkan buah esensi pohon Yao dan menerobos budidaya, membunuh Yuluo juga. Tidak sulit bagi Zhao Feng untuk menebak pikiran Ye Yanyu. Jika dia hanya akan menonton ini berarti dia harus mengurusnya sendiri. Setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng mengandalkan kecerdasannya untuk bertahan hidup. Hehe, apakah para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni begitu tidak berguna? Zhao Feng tertawa ringan dengan nada mengejek. Istana Setan Bulan dan Istana Tebing Hitam yang akan menonton pertunjukan terkejut. Jika para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni tidak berguna, lalu apa Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan yang selalu ditekan oleh mereka? Tak berguna, Hillbilly, jangan sombong. Petik 2. Bahkan jika saudara Li Hong tidak menemukan masalah, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Zhao Feng langsung menyebabkan para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni menjadi marah. Dia hampir menyinggung semua orang dari Sekte Spiritual Bulan Murni hanya dalam satu kalimat. Hahaha, kalau begitu aku akan bertanya padamu, siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Yuluo? Zhao Feng tertawa. Para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni berhenti dan banyak yang berbalik menuju pohon Yao yang menjulang. Itu adalah pohon Yao. Seseorang secara naluriah berkata, Zeze, jika Li Hong dan 2 orang lainnya benar-benar ingin membalas dendam, pelaku sebenarnya ada di sana. Anda bisa membunuhnya. Mengapa Anda harus merepotkan saya, korban? Zhao Feng berkata sambil bercanda. Dia sengaja menekankan kata-kata pelaku sebenarnya dan korban. Pelaku sebenarnya adalah pohon menjulang Yao dan Zhao Feng telah dikejar oleh Yuluo. Dia adalah korbannya. Hahaha, Sekte Spiritual Bulan Murni hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Bukankah ini menunjukkan betapa tidak berguna mereka? Petik 2. Zhao Feng tertawa ke arah langit. Li Hong langsung terdiam dan wajah kedua murid laki-laki itu menjadi merah dan hijau. Ini bahkan membuat wajah murid lainnya memerah. Mereka tidak mencari cara untuk membunuh pelaku sebenarnya, tetapi menemukan masalah bagi korbannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya mereka takut pada yang kuat dan hanya menggertak yang lemah. Sekte Spiritual Bulan Murni adalah kekuatan benar yang perlu mengikuti keadilan. Karena inilah Zhao Feng bekerja dengan Sekte Spiritual Bulan Murni dan bukan Istana Tebing Hitam atau Istana Setan Bulan. Hahaha, Sekte Spiritual Bulan Murni kehilangan semua wajah mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang yang berpura-pura menjadi orang benar, tetapi kenyataannya, mereka hanya menindas yang lemah. Murid-murid Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan mengejek. Menjadi musuh mereka, mereka tidak keberatan memukul Sekte Spiritual Bulan Murni ketika mereka jatuh. Ekspresi murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni semuanya sangat jelek dan bahkan Ye Yanyu merasa bahwa dia telah kehilangan muka. Saudara Li Hong, saya memiliki kesepakatan dengan Zhao Feng. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah ruins ditutup. Petik 2. Li Hong merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka untuk semua orang dan sangat tidak mau. Bocah, aku hanya akan menggunakan satu gerakan karena Sister Ye. Tepat setelah dia mengatakan ini, Li Hong melintas ke arah Zhao Feng dan perubahan tiba-tiba membuat ekspresi Ye Yanyu berubah, tetapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Li Hong telah kehilangan terlalu banyak wajah dan dia jelas ingin memberi pelajaran kepada Zhao Feng atau bahkan membunuhnya. Telapak tangan Li Hong dengan petir biru yang berisi mobilitas air dan kekuatan penghancur petir. Karena kontrolnya yang sempurna, tidak ada orang di sekitar yang akan dirugikan.
Telapak tangan ini pasti cukup untuk membunuh siapapun di bawah peringkat Lord sejati. Jika Zhao Feng menggunakan 3 bunga teratai berharga dan kekuatan garis keturunan, dia hampir tidak bisa mengambilnya, tetapi dia memutuskan untuk menjadi kuat sampai akhir. Zhao Feng meraung saat tubuhnya melepaskan aura yang menakutkan. Pada saat itu, 1/10 sumber jiwa sejati bajak laut Water Moon mulai terbakar yang memungkinkan kekuatan bertarungnya untuk membalik beberapa kali. True Mystic Rank yang normal tidak akan dapat mengendalikan kekuatan ini karena level mereka tidak cukup. Tetapi tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal dari True Lord Rank. Dia bisa mengendalikan kekuatan kekacauan dari membakar sumber roh sejati. Dan buah esensi hati air gelap dan pohon Yao memperkuat tubuhnya. Telapak tangan Zhao Feng sepertinya membuat 100 bunga mekar dan terbakar di langit. Dia membakar sumber jiwa sejatinya, semuanya hati-hati. Ye Yanyu berkedip dan menyapu tangannya, menciptakan penghalang cahaya bulan yang memisahkan kekuatan di antara keduanya. Sebuah lubang yang dalam dibuat di tanah dan diperpanjang hingga 10 yard sebelum diblokir oleh Ye Yanyu. Jika daya tidak terkonsentrasi, segala sesuatu dalam jarak 1 mil akan diratakan. Banyak murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni dikirim terbang oleh gelombang udara dan dalam debu, sosok mendarat di sebelah Ye Yanyu sambil tersenyum. "Nak, kamu akan mati." Suara marah Li Hong terdengar dari dalam debu. Li Hong sangat acak-acakan dan rambut serta pakaiannya kotor. Murid dari 3 sekte semuanya tercengang. Sepertinya Zhao Feng berada di atas angin saat itu. Meskipun Li Hong tidak terluka, dia tampak bingung seolah-olah dia telah ditipu. "Berhenti!" Ye Yanyu berseru dengan dingin dan mengirimkan riak sinar bulan yang mendorong Li Hong beberapa meter. "Saudari Ye, kamu melindungi orang luar." Mata Li Hong memerah saat dia mengertakkan gigi, tapi dia sangat waspada terhadap kekuatan Ye Yanyu bahkan jika Ye Yanyu terluka. Zhao Feng berdiri di samping Ye Yanyu dan yakin bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Pertama, Ye Yanyu mengatakan bahwa dia bekerja dengan Zhao Feng dan memperingatkan Li Hong. Li Hong yang menyerang Zhao Feng tidak memberikan wajahnya. Kedua, Li Hong mengatakan hanya 1 gerakan, tetapi tidak menepati janjinya, membuat Sekte Spiritual Bulan Murni kehilangan lebih banyak wajah. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam waktu singkat, Li Hong telah kehilangan hampir semua wajah Sekte Spiritual Bulan Murni dan bahkan Ye Yanyu tidak tahan lagi. "Apakah kamu pikir kamu belum kehilangan cukup banyak wajah?" kata Ye Yanyu dingin. Li Hong sepertinya menyadari ketergesaannya. Dia memang sudah menggunakan 1 gerakan dan melawan Ye Yanyu dengan melakukannya. Pada saat ini, para murid dari Sekte Spiritual Bulan Murni merasa seolah-olah tidak ada cahaya di wajah mereka. Li Hong sangat frustrasi. "Jika Anda punya waktu, Anda sebaiknya memikirkan tentang bagaimana menangani Yao pohon yang menjulang. Dengan begitu kita bisa membalas dendam saudara Yu Luo dan mendapatkan hadiah pada saat yang sama," kata Ye Yanyu. "Sister Ye, kamu benar. Hal terpenting saat ini adalah membunuh pelakunya yang sebenarnya. Adapun bocah ini, aku akan menemuinya setelah reruntuhan ditutup." Petik 1. Li Hong akhirnya tenang. Dia sudah menggunakan 1 gerakan dan jika dia melanjutkan, itu hanya akan membuat yang lain menertawakannya. Kekacauan ini akhirnya diselesaikan. Pemuda berambut biru ini tidak sederhana. Petik 2. Zhuang Wan'er dari Istana Iblis Bulan memandang pemuda di sebelah Ye Yanyu. Ye Yanyu juga melirik Zhao Feng. Sumber jiwa sejati yang baru saja dia bakar jelas berbeda dari miliknya. Langkah Li Hong tidak sia-sia. Setidaknya, dia menemukan salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng. Zhao Feng memiliki sumber roh sejati lain di dalam tubuhnya dan meskipun itu tidak berada di peringkat Lord sejati, itu telah mencapai puncak peringkat mistik sejati dan jika Zhao Feng membakarnya tanpa peduli harganya, itu bisa mengancam mereka yang berada di True Tuan peringkat. Saya katakan sebelumnya bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tidak heran dia tidak takut saat berdagang dengan kami. Petik 2. Ekspresi Cigui serius dan merasa beruntung karena dia tidak menyerang Zhao Feng sebelumnya. Li Hong saat itu hanya menggunakan gerakan dengan santai dan ditipu olehku. Pikiran Zhao Feng tenang. Segera, para jenius dari 3 sekte berkumpul bersama sekali lagi dan mulai membahas bagaimana menangani pohon Yao yang menjulang. Pohon yang menjulang Yao telah terluka oleh perlindungan Dewa Kekosongan dan ada celah di dalamnya sekarang. Zhao Feng menguap saat dia kehilangan minat. Bahkan jika mereka membunuh Yao pohon menjulang, dia tidak akan mendapatkan jiwa esensi roh kayu kecuali dia ingin menjadi musuh dari ketiga sekte.
Saudara Zhao Feng. Suara akrab dari seorang gadis terdengar di benak Zhao Feng. Zhao Feng melompat ketakutan. Suara ini sangat familiar. Sepertinya, Zhao Yufei. Tapi mengapa suara Zhao Yufei muncul di benaknya? Sosok kabur muncul di benak Zhao Feng dan itu adalah Zhao Yufei. Zhao Yufei dalam benaknya tersenyum tipis. Saudara Zhao Feng, saya adalah pewaris reruntuhan suci ungu, tapi saya mungkin membutuhkan bantuan Anda untuk benar-benar mengendalikan reruntuhan. Bab 422 Roh Parsial Orang Suci Ungu. Di lautan tanpa batas. Ini adalah ruang yang sangat besar dan laut sepertinya membentang ke keabadian. Di kejauhan, sebuah gunung besar berdiri di antara lautan berkabut dan jaraknya mencapai beberapa ratus mil. Ada bangunan yang anggun dan mulia di atas gunung dan yang paling menarik perhatian adalah arena dan tribun penonton yang mengambang. Dari segi ukuran, ini 10 kali lebih besar dari arena kuno Secret True Dragon Gathering. Pada saat ini, layar besar yang sepertinya terbuat dari air muncul di depan gunung. Ukuran dan kualitas layar jauh lebih baik daripada bayangan warisan pertemuan naga sejati suci, tapi hanya ada satu dan di dalamnya ada beberapa gambar yang jelas bisa dilihat. Gambar-gambar itu tampaknya berasal dari dimensi lain, tetapi mereka tampak sangat nyata dan salah satu gambar itu adalah ngarai misterius yang mencakup pohon yao yang menjulang dan sosok-sosok kecil di dekatnya. Ada beberapa aura kuat di dekat gunung, tetapi semuanya diam. Di langit, 3 kekuatan yang tak terukur sepertinya menekan hantu dan dewa negeri ini. Tidak ada aura menakutkan atau semburan Yuan Qi, tetapi tekanan dari jiwa yang menekan pikiran dan pikiran. Di depan 3 kekuatan ini, bahkan Yuan Qi di dekatnya tampak membeku. Orang-orang di gunung memandang ke sumber dari 3 kekuatan ini seperti memandang ke Tuhan. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka masing-masing adalah kerangka emas dengan aura kematian yang duduk di singgasana yang terbuat dari tulang putih. Seorang wanita yang murni dan suci yang tampak seperti Dewi Bintang dan Bulan. Dewa Dao Iblis dengan udara hitam mengelilinginya seolah-olah itu adalah lubang hitam. Ketiga kekuatan ini tampak seperti 3 dewa yang menguasai dunia. Reruntuhan suci ungu telah kehilangan energi puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya dan sudah ada beberapa tempat dengan titik lemah. Suara perempuan berjubah bulan suci dan suci sepertinya seperti suara angsa. Zeze, Dewi Bibi Bulan Suci, sepertinya sekte spiritual bulan murni juga berencana mengambil reruntuhan suci ungu untuk diri mereka sendiri. Kata kerangka emas dengan nada dalam. Terakhir kali aku memeriksa, energi di dalam Purple Saint Ruins bisa menopangnya selama 100 tahun lagi, tapi sekarang hanya bisa bertahan selama 20 tahun. Jika 3 sekte bekerja sama, kita mungkin bisa masuk. Laki-laki iblis itu berkata dengan nada dominan. Serang Purple Saint Ruins. Ekspresi dari 2 kekuatan lainnya berubah dan mereka sedikit tergerak. Tapi mereka jelas dipenuhi dengan lebih banyak kewaspadaan. Hati beberapa ahli di bawah ini yang mendengar ini berdebar keras. Reruntuhan suci ungu mendapat peringkat tinggi di antara warisan lainnya dan pemilik aslinya selangkah lagi dari alam ilahi surgawi. Bagi sebagian besar pasukan, hanya untuk dapat mengirim orang-orang mereka ke dalam untuk menerima warisan adalah kesempatan langka. Hanya 3 sekte bintang 2 yang memiliki kemampuan untuk bahkan menyerang reruntuhan suci ungu. Reruntuhan suci ungu adalah dimensi spasial yang berisi sumber daya berharga, binatang langka, dan warisan yang kuat. Nilainya tak terukur. Jika sekte tertentu mampu mengendalikan reruntuhan suci ungu, akan sulit membayangkan seberapa kuat mereka nantinya. Tidak sulit untuk menyerang Purple Saint Ruins dengan gabungan 3 sekte. Tapi selama Purple Saint Partial Spirit ada di sana, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Wajah suci wanita berjubah bulan sangat menentukan dan di antara ketiganya, dia adalah yang terkuat. Meskipun kekuatan roh parsial Dewa Suci Malam Ungu telah kehilangan lebih dari 90% kekuatannya setelah milenium ini dan kendali atas reruntuhan melemah, itu telah bergabung dengan inti dari reruntuhan dan dapat menghancurkannya dengan pikiran. Mendengar ini, kerangka emas dan pria iblis itu terdiam. Meskipun ketiga sekte bisa menerobos reruntuhan suci ungu, itu tidak sepadan. Bagaimanapun, pemiliknya dulunya adalah Dewa Suci Malam Ungu yang telah mengejutkan ribuan klan. Lalu apa yang disarankan oleh Bibi Dewi? Tengkorak emas itu bertanya. Meski kita tidak bisa menyerang, kita bisa mencoba meningkatkan kecepatan roh parsial yang kehilangan energinya.
Dalam puluhan tahun atau bahkan lebih singkat, roh parsial akan kehabisan energi dan kemudian kita bisa masuk dengan selamat. Wanita berjubah bulan tersenyum dan berkata, kerangka emas dan pria iblis itu menganggukkan kepala mereka. Reruntuhan suci ungu tidak bisa diserang dengan paksa. Mereka hanya bisa memakainya dan ini membutuhkan kesabaran. Puluhan tahun bagi mereka adalah waktu yang mereka butuhkan untuk memasuki pengasingan sekali. Tapi kali ini, roh parsial suci ungu tampaknya telah menyadari akhir hidupnya akan segera datang dan menggunakan beberapa metode untuk membuka jalan dan terhubung dengan tempat lain. Kekhawatiran muncul di dahi wanita berjubah bulan. Kamu khawatir bahwa Purple Saint Partial Spirit menggunakan banyak energi untuk memilih pewaris? Kata kerangka emas itu, tepat sekali. Saat ini sepertinya 1 atau 2 orang luar telah memasuki ruins. Kita harus tahu itu karena nenek moyang kita memiliki hubungan dengan Dewa Suci Malam Ungu sehingga kita diizinkan masuk ke dalam reruntuhan. Petik 2. Wanita berjubah bulan menganggukkan kepalanya. Aye, sudah lama sekali tapi bukankah ada jenius sama sekali yang ingin diambil alih oleh Purple Saint Partial Spirit? Pria iblis itu menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Ketiga sekte itu memiliki sejarah yang panjang dan jumlah keajaiban yang mereka hasilkan tidak terhitung jumlahnya. Rupanya, Dewa Suci Malam Ungu memiliki garis keturunan samar dari 10.000 ras kuno dan persyaratannya untuk pewaris mungkin juga membutuhkan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. 10.000 ras kuno? Apakah kamu bercanda? Dari zaman kuno hingga sekarang, bagaimana garis keturunan legendaris bisa muncul begitu mudah? Dalam 10.000 tahun terakhir, kami hanya mendengar satu dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Petik 2. Itu benar, garis keturunan 10.000 ras kuno adalah garis keturunan terlarang yang menentang surga. Misalnya, perlombaan warisan-warisan surga terpecah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh dunia. Rupanya, perlombaan cahaya peringkat ke-7 dalam 10.000 ras kuno adalah penjelmaan cahaya dan ketika seseorang dari ras cahaya meninggal, mereka akan membuat daerah mereka berada dalam kecepatan hingga ribuan tahun. Petik 2. Ketika ketiganya menyebutkan 10.000 ras kuno, mereka semua saling menghormati. Bahkan Dewa Suci Malam Ungu yang terkenal hanya memiliki garis keturunan ras 10.000 kuno yang samar. Purple Saint Ruins, di dalam ngarai misterius. Para jenius dari 3 sekte sedang mendiskusikan bagaimana menyerang pohon Yao yang menjulang. Ada total 5 peringkat Lord sejati dan puluhan peringkat mistik sejati. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er, yang terkuat terluka. Jika saudara Lu Tianyi datang, kesempatan kita untuk membunuh Yao pohon yang menjulang akan meningkat pesat. Kita bisa menunggunya dan mengirim orang untuk menemukannya. Ye Yanyu menyarankan. Dia telah menggunakan perlindungan Dewa Kekosongan sebelumnya dan dengan kultivasi Lu Tianyi, dia akan bisa merasakannya jika dia tidak terlalu jauh. HMPH, indera semua orang dibatasi di Purple Saint Ruins dan Lu Tianyi sudah lama tidak muncul. Mungkin dia dibatasi oleh semacam warisan. Petik 2. Lu Tianyi mungkin sudah memasuki Ruins Treasure Palace. Kami tidak bisa menunggu lama. Petik 2. Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan keduanya segera membalas. Lu Tianyi terlalu kuat dan jika dia tiba, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan hanya bisa berdiri di samping. Mengapa kita tidak beristirahat setengah hari dan mereka yang terluka dan pulih? Jika saudara Lu telah merasakan perlindungan Dewa Kekosongan, dia pasti bisa tiba dalam waktu setengah hari. Saat ini, Brother Li Hong dan para True Lord lainnya yang tidak terluka dapat menguji pohon Yao yang menjulang. Petik 2. Ye Yanyu menyarankan dan Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan setuju. Bagaimanapun, Zhuang Wan'er dan Qi Gui sama-sama terluka parah dan perlu istirahat. Saat ketiganya berbicara, suara Zhao Yufei terdengar di benak Zhao Feng dan citranya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Itu sangat keren, suara dan penampilanmu bisa muncul di pikiranku. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi. Hehe, aku mendapat bantuan Sister Purple Knight, tapi sayangnya kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah terutama karena dia dengan paksa terhubung ke area Azure Flower. Sekarang dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan reruntuhan atau dia bisa membiarkan saudara Zhao Feng masuk ke dalam Ruins Treasure Palace hanya dengan pikiran. Petik 2. Zhao Yufei tersenyum dan berkata dengan khawatir. Zhao Feng tahu situasi kasar dari reruntuhan suci ungu. Meskipun pemilik asli dari reruntuhan telah lama jatuh, masih ada keinginan dari jiwanya yang tertinggal, yaitu jiwa suci parsial ungu.
Sister Purple Knight yang dibicarakan Zhao Yufei seharusnya adalah Purple Saint Partial Spirit. Apa yang saya bisa bantu? Zhao Feng langsung ke intinya. Jika Zhao Yufei menjadi pewaris Purple Saint Ruins, Zhao Feng juga akan mendapat manfaat. Keduanya berasal dari keluarga yang sama dan hubungan mereka selalu baik. Pertama, Sister Purple Knight telah kehilangan terlalu banyak tenaga. Dia perlu membantu saya menjadi pewaris dan dia telah kehilangan hampir semua kendali dimensi. Satu-satunya keuntungan yang kami miliki adalah kami dapat melihat di mana-mana di reruntuhan. Petik 2. Zhao Yufei berhenti sejenak seolah menunggu Zhao Feng mencerna ini. Oh, jadi bukankah ini berarti kita bisa mengetahui setiap rahasia di ruins? Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Ya, tapi saat ini ada masalah. Ngarai tempat saudara Zhao Feng berada adalah salah satu sumber energi reruntuhan dan salah satu titik lemah. Setelah Tower Ring Tri Yao terbunuh, titik lemah ini akan menjadi lebih jelas dan membentuk cacat. Jika kekurangannya cukup besar, para ahli dari dunia luar dapat memasuki reruntuhan dan mengganggu warisan saya. Bab 423 Misi Zhao Feng. Petik 2. Setelah pohon menjulang Yao terbunuh, titik lemah ini akan menjadi lebih jelas dan membentuk sebuah cacat. Jika kekurangannya cukup besar, para ahli dari dunia luar dapat memasuki reruntuhan dan mengganggu warisan saya. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng menjadi semakin serius. Kamu menginginkan aku untuk hentikan murid dari 3 sekte yang menyerang pohon menjulang Yao? Petik 2. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas ringan. Setelah pohon menjulang Yao terluka oleh perlindungan Dewa Kekosongan, itu telah meninggalkan cacat yang jelas dan murid dari 3 sekte bertekad untuk menjatuhkannya. Jika Zhao Feng ingin menghentikan mereka, dia harus melawan mereka. Ini tidak realistis untuk Brother Zhao Feng saja, tapi Sister Purple Knight akan mencoba yang terbaik untuk membuat Ruins Treasure Palace turun. Itu akan dapat melindungi pohon menjulang Yao dan memberi Zhao Feng kesempatan untuk menerima warisan. Petik 2. Zhao Yufei menjelaskan dan ini membuat Zhao Feng menghela nafas kecil. Dia tidak berpikir bahwa ngarai misterius ini adalah salah satu reruntuhan sumber kekuatan dan itu penting. Setelah pohon menjulang Yao terbunuh, kilangnya kekuatan akan meningkat dan cacat besar mungkin muncul. Saudara Zhao Feng hanya perlu menghentikan 3 sekte sampai istana berharga reruntuhan turun. Zhao Yufei menambahkan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Satu-satunya tugasnya adalah mendukung. Jika itu bisa diselesaikan, itu akan lebih baik, tetapi jika tidak bisa dilakukan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan utama adalah istana berharga reruntuhan. Setelah istana berharga reruntuhan turun, Zhao Feng akan dapat menyentuh inti dari reruntuhan suci ungu dan bahkan mungkin mendapatkan warisannya sendiri. Dengan bantuan Zhao Yufei, peluang Zhao Feng akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kapan Ruins Treasure Palace akan turun? Zhao Feng bertanya. Setidaknya beberapa jam dan paling lama 1,5 hari. Zhao Yufei menjawab. Dalam pikirannya, setelah berbicara dengan Zhao Yufei, Zhao Feng memahami situasi reruntuhan Saint Ungu dengan lebih baik. The Purple Saint Partial Spirit, yang mengendalikan Purple Saint Ruins akan segera mati dan tujuan keberadaannya adalah untuk menemukan pewaris. Namun, ia belum menemukan pewaris sejak awal keberadaannya dan saat akan berakhir, ia samar-samar merasakan seorang calon. Oleh karena itu, Purple Saint Partial Spirit menggunakan sisa keinginan untuk melemparkan warisannya membayangi area Azure Flower dan karena peringkatnya cukup tinggi dan tidak seperti warisan-warisan surga yang hanya menurunkan sebagian dari warisannya, ia menghadapi kekuatan yang besar. Untungnya, kekuatan Purple Saint Ruin mirip dengan Zhao Yufei dan mampu turun. Brother Zhao Feng, Anda dapat meminta apa yang Anda inginkan dan Sister Purple Knight akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Zhao Yufei tiba-tiba berkata. Zhao Feng terdiam. The Purple Saint Partial Spirit hampir kehilangan kendali penuh atas reruntuhan atau yang lain, itu bisa mengirim murid dari 3 sekte hanya dengan satu pikiran. Jelas, Purple Saint Partial Spirit sedang sekarat dan telah kehilangan banyak kemampuan aslinya. Bisakah itu menghilangkan batasan pada indera saya? Zhao Feng meminta sesuatu yang realistis. Zhao Yufei menjawab setelah beberapa saat. Zhao Feng merasakan energi mentalnya menjadi ringan dan batasan dari reruntuhan menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kegembiraan. Tanpa batasan reruntuhan pada energi mentalnya, kemampuan penuh mata spiritual Lordnya dapat digunakan.
Ini berarti indera Zhao Feng sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada yang ada di alam inti asal di reruntuhan. Pada saat yang sama, mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap segumpal kekuatan tak terlihat yang memasuki dimensi energi mentalnya. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengunci kekuatan tak terlihat ini. Pada saat berikutnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng sepertinya melihat melalui rintangan. Ada seorang gadis berpakaian ungu duduk di sebuah gedung yang elegan mencoba memperbaiki kunci kristal di depannya. Di sampingnya adalah wanita lemah yang bisa menghancurkan negara dengan penampilannya. Meskipun tubuhnya bukan fisik dan terdiri dari cahaya ungu, setiap tindakan dan senyumannya mengandung kebangsawanan yang superior. Hehe, tanpa batasan reruntuhan, semuanya berbeda. Zhao Feng tertawa ringan. Melalui mata spiritual Lord-nya, dia menelusuri kekuatan tak terlihat ke dalam Ruins Treasure Palace dan melihat pemandangan ini. Dia menyadari, dengan meningkatnya energi mentalnya, mata spiritual Tuhannya menjadi lebih berguna. Gadis berpakaian ungu itu jelas adalah Zhao Yufei dan sosok samar di sebelahnya tanpa diragukan lagi adalah roh parsial suci ungu. Bagaimana ini mungkin? The Purple Saint Partial Spirit memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Lebih tepatnya, di mata surga, di atas tetapi yang terakhir menghilang dengan sua, seolah-olah tidak pernah ada. Pikiran Zhao Feng kembali ke tubuhnya. Dia telah menelusuri kembali energi itu ke sisi lain, terutama untuk melihat bagaimana Zhao Yufei. Sudah pasti bahwa Zhao Yufei tidak terancam, tetapi sebaliknya, dia menerima warisannya. Zhao Feng terlalu berhati-hati dan karenanya menggunakan ini. Dia tidak menyadari betapa terkejutnya roh parsial suci ungu ketika dia melihat ini. Dalam pikirannya, sosok jiwa suci parsial ungu muncul di sebelah Zhao Yufei. Apalagi yang ada di sana? Zhao Feng santai setelah memastikan Zhao Yufei aman. Matamu, kata roh parsial suci ungu. Hati Zhao Feng segera bergerak. Pemilik asli reruntuhan itu pernah menjadi master di alam cahaya mistik dan pengetahuannya jelas tidak sederhana. Mungkin dia tahu sumber dari Purple Saint Partial Spirit. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng mengharapkan apa yang akan dikatakan oleh roh parsial suci ungu selanjutnya. Saya hanya memiliki sebagian kecil dari kenangan yang saya miliki ketika saya masih hidup. Jika saya masih hidup sekarang, saya mungkin bisa melihat sumber mata Anda. Petik 2. Namun, roh parsial suci ungu mengerutkan alisnya dan mengatakan sesuatu yang tidak berguna, membuat Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Meskipun garis keturunan Anda bukan dari 10.000 ras kuno, mata Anda pasti terhubung dengan 10.000 ras kuno. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan sukacita. Zhao Feng tidak merasa banyak setelah mendengar ini. Dia bahkan tidak tahu apa itu 10.000 ras kuno. Yang menjadi perhatian Zhao Feng adalah apakah ada warisan yang cocok untuknya di Ruins Treasure Palace. Sayangnya, tidak ada warisan yang cocok untuk garis keturunan matamu. Anda lebih cocok untuk Dao kuno jiwa atau warisan dari 8 mata Dewa Agung. Tentu saja, mundur selangkah, Ruins Treasure Palace memang memiliki keterampilan berbasis petir atau warisan terkait garis keturunan es Anda. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan menyesal. Setidaknya ada sesuatu. Zhao Feng menghela napas. Dia tidak menemukan warisan yang benar-benar cocok dalam pertemuan naga sejati suci. Tapi untungnya kali ini, ada warisan petir di Purple Saint Ruins atau warisan elemen es yang cocok dengan garis keturunannya. Zhao Feng sudah puas dengan ini. Jika dia bisa membantu Zhao Yufei menjadi pewaris reruntuhan, maka keuntungan Zhao Feng akan jauh lebih besar dari yang diharapkan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng cukup mengerti dan memutuskan hubungan dengan Zhao Yufei dan jiwa suci parsial ungu. Saat ini, yang perlu saya lakukan hanyalah menunggu Ruins Treasure Palace dan mengulur waktu agar pohon yang menjulang Yao tidak terbunuh. Zhao Feng berpikir, saat ini, Li Hong adalah murid dari 3 sekte yang akan menyerang pohon Yao yang menjulang dan mengujinya. Ye Yanyu dan Zhuang Waner sama-sama menggunakan waktu ini untuk pulih dan para dewa sejati yang menyerang hanya Li Hong dan Mo Yu dari Istana Tebing Hitam. 2 True Lord Ranks memimpin 20-30 murid dan menyerang celah di Tower Ring Triao dari waktu ke waktu. Hahaha, Tower Ring Triao ini tidak sekuat yang kubayangkan. Petik 2. Li Hong mengirimkan rentetan serangan dan bagian depan serta riak petir dan air meledak di cabang-cabang pohon Yao yang menjulang. Para murid di belakang juga melepaskan keterampilan mereka. Perlindungan Dewa Kekosongan menciptakan celah bagi para murid dan di area ini, hampir tidak ada cabang.
The Tower Ring Trio hanya bisa berdiri di sana dan dipukul. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut saat wajahnya menjadi serius. Bukan karena Li Hong kuat dan memiliki kepemimpinan yang baik. Hanya saja lawannya melemah. Serangan Void God Protection terlalu kuat dan telah membuka jalan bagi 3 sekte. Melihat lebih dekat, Zhao Feng melihat bahwa tubuh utama pohon menjulang Yao telah muncul dan ada banyak tanda hangus di atasnya. Peng peng boom. Serangan terus-menerus datang dari 3 sekte dan mendarat di tubuh utama pohon Yao yang menjulang. Untungnya, pertahanan Tower Ring Trio sangat kuat dan tempat ini adalah pertahanan yang paling kuat. Meskipun Li Hong berada di tahap akhir True Lord Rank dan serangannya tampak kuat, serangan air dan kilatnya masih dibatasi oleh kekuatan kayu dan rumput. Namun, jika suatu tempat diserang terus-menerus, semut akan tetap membunuh gajah dan akhirnya mengancam Yao pohon yang menjulang. Saya tidak bisa hanya duduk di sini. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng pindah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yanyu tiba-tiba membuka matanya dan menatap dingin padanya. Saya sangat menyesal atas kematian Yu Luo. Saya ingin membantu sesama Taois dari Sekte Spiritual Bulan Murni membunuh pohon menjulang Yao, bahkan jika saya tidak terlalu kuat. Petik 2. Zhao Feng bersumpah. Mendengar ini, wajah Ye Yanyu menjadi curiga. Dia tidak percaya Zhao Feng memiliki hati yang begitu baik. Orang ini selamat dari celah ketiga sekte dan tidak pernah kehilangan apapun. Apakah dia akan membantu Sekte Spiritual Bulan Murni secara gratis? Baiklah, kamu boleh pergi tapi jangan lupa untuk tidak pergi dalam jarak 3 mil dariku. Ye Yanyu setuju. Bagaimanapun, saran Zhao Feng benar dan bersedia untuk menguji Tower Ring Trio. Dia tidak bisa menolaknya. Diam-diam, Ye Yanyu menyuruh orang-orang untuk memberitahu Li Hong agar berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kalian juga perhatikan dia. Ye Yanyu memerintahkan 1 atau 2 orang lagi. Karena mereka lebih sering berinteraksi, Ye Yanyu menemukan bahwa Zhao Feng sangat sulit dikendalikan dan dia tidak dapat melihat apa motif yang terakhir itu. Bab 424 seekor serigala mengenakan kulit domba. Zhao Feng kedua bergerak, dia ditemukan oleh beberapa jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni. 2 murid laki-laki yang memiliki permusuhan dengan Zhao Feng pindah ke kiri dan kanan saat mereka melindungi Zhao Feng. Zhao Feng memberikan tampilan terhibur dan mata Ye Yanyu berbinar saat dia melihat sosok Zhao Feng bergerak semakin jauh. Dia merasa tidak nyaman dan kegelisahan ini meningkat saat Zhao Feng semakin menjauh. Bahkan sejak kematian Yu Luo, Ye Yanyu secara naluriah waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Pada titik ini, semua perhatiannya tertuju pada Zhao Feng dan sosok berambut biru itu menjadi semakin misterius. Seolah merasakan sesuatu, pemuda berambut biru itu berbalik dan tersenyum padanya sambil menatap matanya. Mata kiri misterius itu sepertinya penuh dengan es tak terbatas dan bisa melihat semua rahasianya. Dalam contoh itu, hati Ye Yanyu bergetar dan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia terlihat telanjang. Zhao Feng melihat dalam-dalam ke Ye Yanyu sekali lagi sebelum mendekati tempat yang lain menyerang pohon Yao yang menjulang. Saudara Li Hong, cepat bunuh Zhao Feng. Hati Ye Yanyu melonjak saat matanya berkedip dengan dingin dan suara mendesak terdengar. Apa? Bunuh Zhao Feng? Sebagian besar murid Sekte Spiritual Bulan Murni memandang Ye Yanyu dengan tatapan bingung. Bukankah keduanya bekerja sama? Sebelum Ye Yanyu melindungi Zhao Feng, dan sekarang dia ingin membunuhnya? Perubahan mendadak menyebabkan banyak orang tercengang. Namun, Sekte Spiritual Bulan Murni dipimpin oleh Ye Yanyu dan mereka semua mendengarkannya. Kedua pria di sebelah Zhao Feng meraung kegirangan saat mereka menyerang. Hahaha, Sister Ye, akhirnya kamu memikirkannya dengan matang. Bocah ini tidak cocok dengan mataku. Petik 2. Li Hong tertawa saat dia berbalik dan menyerang Zhao Feng. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ye Yanyu melakukan ini, dia pasti bersedia. Pada kenyataannya, Ye Yanyu memberikan perintah ini karena nalurinya. Memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng pertama kali diancam, kemudian bagaimana dia menggunakan dia untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan hidup di antara 3 sekte, dia bisa melihat situasinya dengan jelas bahkan jika dia tidak sepenuhnya memahaminya. Pertama, Ye Yanyu tidak bisa melihat kekuatan sejati Zhao Feng dan kecerdasannya membuatnya merasa seolah-olah dia kehilangan kendali. Ada poin penting lainnya. Tidak peduli siapa musuh Zhao Feng, mereka tidak berakhir dengan baik, bahkan jika kultivasi mereka lebih tinggi. Yu Luo meninggal karena dia menjadi musuh Zhao Feng.
Kedua murid laki-laki telah dibodohi oleh Zhao Feng. Li Hong ingin membunuh Zhao Feng tetapi dia malah ditipu dan kehilangan muka. Pada saat ini, Ye Yanyu tiba-tiba menjadi waspada ketika Zhao Feng meminta untuk membantu Li Hong dan teman-temannya dan karena pandangan terakhirnya. Dia sangat tegas dan begitu dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia memerintahkan mereka untuk membunuh Zhao Feng. Naluri wanita ini sangat tajam. Setelah kematian Yu Luo, dia sudah curiga. Petik 2. Zhao Feng tidak berpikir bahwa Ye Yanyu akan bertindak begitu cepat. Dia memang galak. Bocah, cepat menyerah. Kedua murid laki-laki itu berjalan menuju Zhao Feng dari kiri dan kanannya. Melihat ke bawah, Zhao Feng melihat bahwa dia sudah berada dalam jangkauan akarnya. Ye Yanyu memerintahkan saat dia terbang juga. Dia tahu bahwa Zhao Feng sangat cepat dan lebih kuat dari dua murid laki-laki itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengulur waktu Zhao Feng dan memenangkan beberapa waktu napas untuk Ye Yanyu dan Li Hong. Ekspresi kedua murid laki-laki menjadi serius saat mereka mendengarkan perintah Ye Yanyu dan mencoba menghentikan Zhao Feng. Mulut Zhao Feng dipenuhi dengan ejekan dan rasa dingin seolah-olah dia sedang memandang rendah semut. Kedua murid laki-laki itu jatuh dari langit. Bahkan sebelum tubuh mereka menyentuh akar tanah yang terlontar dari tanah dan membungkus keduanya. Dua jeritan berakhir saat itu menjadi pupuk baru bagi pohon Yao yang menjulang. Para jenius saat ini membuka lebar mata mereka. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dua kultivator peringkat True Mystic puncak jatuh ke tanah? Zhao Feng sama sekali tidak melakukan apa-apa, yang dia lakukan hanyalah melihat mereka. Teknik mata energi mental. Hanya dengan satu pandangan, dia membuat mereka jatuh. Petik 2. Cigui, yang sedang beristirahat, berseru saat melihat kebenaran. Para jenius yang mengejar dari sekte spiritual bulan murni semuanya menarik napas dalam-dalam. Zhao Feng, kamu membunuh dua murid sekte spiritual bulan murni kami dan Yu Luo memang dibunuh olehmu. Kamu bersembunyi cukup dalam. Petik 2. Wajah Ye Yanyu dingin dan niat membunuh darinya sepertinya terwujud. Bahkan True Lord Rank yang normal tidak dapat membuat dua puncak True Mystic Ranks mati seketika dengan satu pandangan. Zhao Feng telah bersembunyi jauh dan merupakan serigala yang ditutupi kulit domba. Berat, sepertinya kaulah pelaku sebenarnya di balik kematian Yu Luo. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Beri aku hidupmu. Mata Li Hong merah cerah dan niat membunuh memenuhi wajahnya saat matanya melotot. Tubuh Zhao Feng bersinar dengan kilat dan dia tampak seperti dewa petir saat jubah bayangan yin-nya mengepak saat kecepatannya melonjak. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng tidak jauh lebih lambat dari Li Hong dari tahap akhir peringkat dewa sejati. Dalam sekejap mata, Zhao Feng berubah menjadi lebih dari selusin sosok. Beberapa dari mereka adalah ilusi sementara yang lainnya adalah Yin Shadow Doppelganger. Ketika Li Hong tiba, semua sosok itu pergi ke arah yang berbeda dan tubuh asli Zhao Feng disembunyikan di hutan. Dia benar-benar kabur. Petik 2. Wajah Li Hong menjadi bengkok karena niat membunuhnya yang luar biasa. Sosok samar Zhao Feng tiba-tiba muncul di dekat tanah saat melarikan diri. Bajingan, mati! Li Hong melepaskan amarah dan amarahnya dan dia melompat ke arah Zhao Feng. Saat ini, semua emosinya telah dilepaskan dan dia lupa tentang bahaya di lapangan. Saat Li Hong semakin dekat dan semakin dekat ke tanah, akar di bawah mulai bersiap-siap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Li Hong melakukan hal yang sama seperti Yu Luo sebelumnya dan menyerbu ke tanah? Petik 2. Yu Luo dipenuhi dengan keserakahan dan Li Hong kehilangan akal sehatnya karena amarahnya. Murid yang menyaksikan dari 3 sekte merasa ada yang salah. Li Hong, hati-hati! Ekspresi Ye Yanyu berubah drastis saat dia berteriak. Suaranya seperti guntur saat menggelegar di benak Li Hong. Ye Yanyu melambaikan tangannya dan seberkas cahaya bulan melesat di udara dan menghancurkan sosok Zhao Feng. Itu hanya doppelganger Yin Shadow. Li Hong terbangun dari mimpinya dan menyadari bahwa dia sangat dekat dengan tanah dan hampir dalam jangkauan akarnya. Akarnya menembus bumi dan menembak ke arah Li Hong. Li Hong meraung dan mengirimkan pancaran air dan kilat saat sosoknya berubah menjadi busur petir yang menyingkirkan akar dan terbang ke langit. Pada saat-saat terakhir, Li Hong menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Li Hong yang baru saja lolos dari kematian berlumuran keringat dingin. Sayangnya, baru saja melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Zhao Feng merasa sedikit menyesal saat dia berdiri di tanah. Eye of Heart-nya hendak menipu Li Hong tapi itu dinonaktifkan oleh Ye Yanyu.
Dalam contoh itu ketika Li Hong dipenuhi dengan amarah, cacat muncul di hatinya dan mata hati Zhao Feng memanfaatkannya. Jika Ye Yanyu tidak tiba tepat waktu, sekte spiritual bulan murni akan kehilangan jenius True Lord rank tahap akhir. Yang aneh adalah Zhao Feng berdiri di tanah tetapi dia tidak menerima serangan apapun dari Tower Ring Trio. Ye Yanyu dengan dingin mengunci tempat Zhao Feng berdiri. Keadaan hatinya, serta kemampuan lainnya, jelas lebih kuat dari Li Hong. Zhao Feng mengerti betapa menakutkannya Ye Yanyu dan karena itu dia terus melakukan perjalanan menuju Tower Ring Trio. Kenapa dia tidak diserang oleh Tower Ring Trio? Alis Ye Yanyu berkerut tetapi dia tidak mengejar Zhao Feng. Zhao Feng berada dalam jangkauan serangan dari Tower Ring Trio tapi dia tidak diserang olehnya. Tidak ada orang lain yang memiliki hak khusus ini. Zhao Feng terus melompat dan mendarat di cabang pohon menjulang Yao. Apa-apaan? Mengapa pohon menjulang Yao tidak menyerangnya? Petik 2. Orang ini tidak hanya aneh. Para jenius dari 3 sekte menatap dengan mata melotot saat mereka menyaksikan Zhao Feng berjalan dengan mudah di antara cabang-cabang pohon menjulang Yao. The Tower Ring Trio sepertinya mengabaikan keberadaannya. Zhao Feng mendarat di bagian dalam dari Tower Ring Trio dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tower Ring Trio, mari kita bertarung bersama. Cabang-cabang pohon menjulang Yao bergetar saat berbicara melalui energi mental. Ketika Lord Purple Saint mengatakan bahwa ada bala bantuan, saya pikir itu setidaknya akan menjadi peringkat Lord sejati. Aye, tapi sepertinya hanya kamu. Petik 2. The Tower Ring Trio agak kecewa. Hehe, pohon menjulang Yao, jika aku bisa membantumu mengalahkan kelompok orang ini dan membantumu pulih setengahnya, bagaimana kamu akan membalasku? Zhao Feng tersenyum. The Tower Ring Trio jelas tidak terlalu memikirkan penguatannya. Namun, ini normal karena kultivasi Zhao Feng tidak cukup tinggi. Hanya mereka yang berada di True Lord rank atau lebih tinggi yang akan memasuki mata Tower Ring Trio. Ada 5 True Lord rank dan puluhan True Mystic ranks. Anda pikir Anda bisa mengalahkan mereka sendirian dan membantu saya pulih hingga setengahnya? Junior, kamu melebih-lebihkan dirimu dan meremehkan kekuatan perlindungan Dewa Kekosongan. Petik 2. The Tower Ring Trio berkata. Zhao Feng memotong pohon menjulang Yao. Jika saya benar-benar melakukan ini, dapatkah Anda membiarkan saya berkultivasi sedikit dengan jiwa esensi jiwa kayu Anda? HMPH, jika Anda benar-benar bisa melakukannya dan membantu saya melalui ini, apa salahnya dengan saya membiarkan Anda berkultivasi menggunakan jiwa esensi jiwa kayu asal saya? The Tower Ring Trio langsung setuju. Bab 425 10 Raja Sejati. Zhao Feng dan Tower Ring Trio segera mencapai kesepakatan. Di hutan, Ye Yanyu, Li Hong dan Mo Yu dari Istana Tebing Hitam mengamati Yao pohon yang menjulang. Zhao Feng sebenarnya berhasil bekerja sama dengan Tower Ring Trio. Li Hong mengertakkan gigi. Setelah melewati pintu kematian, punggungnya berkeringat dingin dan para jenius dari 3 sekte semuanya menemukan perubahan dalam situasi tersebut. Pada titik ini, Zhao Feng berdiri di cabang pohon menjulang Yao tetapi yang terakhir tenang dan tidak menyerangnya. Orang ini sudah merencanakannya sejak lama dan merupakan serigala yang bersembunyi di kulit domba. Beberapa murid sekte dibunuh olehnya, termasuk Yu Luo di peringkat Lord sejati. Jika bukan karena reaksi cepat saya, Saudara Li Hong mungkin akan. Petik 2. Wajah Ye Yanyu dipenuhi dengan niat membunuh dan dadanya terangkat. Sejak memasuki reruntuhan Sein Ungu, tidak ada yang pernah membuatnya begitu marah sehingga dia ingin membunuh mereka sendiri. Sejak awal, Ye Yanyu tampaknya mengancam Zhao Feng tetapi pada kenyataannya, dia adalah payung terbesarnya. Jika bukan karena Ye Yanyu, Zhao Feng, orang luar tidak akan bisa berjalan dengan mantap dan mendapatkan manfaat di antara 3 sekte. Jika bukan karena aku, Yu Luo dan mereka tidak akan mati. Ye Yanyu merasa bersalah dan terhina. Tangan gioknya terkatup rapat dan giginya hampir menembus bibirnya. Namun, hatinya kuat dan dia segera tenang. Ye Yanyu tahu bahwa menghadapi Zhao Feng yang berspesialisasi dalam energi mental, setiap kekurangan dalam pikiran akan digunakan. Dewi Ye, sebelum kamu datang, 3 gigi jahat hampir semuanya mati di tangan orang ini. Dia bahkan lolos dari keterampilan pelacakan Qi Gui tanpa terluka. Mo Yu berkata dengan serius. Dia telah mendengar Qi Gui berbicara tentang Zhao Feng. Sister Ye, bagaimana Anda akan digunakan oleh anak nakal dengan kecerdasan Anda? Li Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ketidakpuasan.
Jika bukan karena dia melindungi Zhao Feng, yang terakhir akan merasa sulit untuk hidup dengan baik. Ini salahku, tapi santai saja, aku akan membunuhnya sendiri, kata Ye Yanyu dingin. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan bagaimana dia jatuh ke dalam rencana Zhao Feng. Dalam percikan, dia menyadari titik kunci yang merupakan bagian paling kritis dari rencana ini atau Ye Yanyu tidak akan digunakan. Sedikit, mencuri, kucing. Sosok Ye Yanyu gemetar saat dia meludahkan kata demi kata. Ini adalah bagian paling aneh dari rencana itu. Zhao Feng bahkan tidak mengenal Ye Yanyu sebelum dia bertemu dengannya. Jika keduanya tidak saling mengenal, mengapa Zhao Feng menipunya? Poin kunci sebenarnya adalah kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu bertemu Ye Yanyu dan dengan sengaja membawanya ke pemilik aslinya, dan sepertinya mengancamnya. Kucing pencuri kecil. Ye Yanyu dengan dingin menyebarkan perasaan spiritualnya untuk mendeteksi kucing kecil pencuri itu. Namun, kemanapun indera spiritualnya pergi, melalui pakaian dan cincin interspesial, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Seekor kucing abu-abu perak gelap sedikit lebih besar dari telapak tangan berdiri di bahu Zhao Feng. Manusia dan kucing saling menemani seolah-olah mereka adalah satu. Kucing pencuri kecil, rencanamu berbahaya tapi imbalannya cukup bagus. Zhao Feng tersenyum tipis dan membelai telinga kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan melakukan beberapa tindakan, menandakan kepahitan yang dihadapinya. Segera setelah itu, kucing kecil pencuri itu meludahkan sebagian dari rumput yang mengembalikan kehidupan ke tangan Zhao Feng. My life returning grass, kucing pencuri kecil, beraninya kau mencurinya. Wajah Ye Yanyu menjadi hijau dan merah. Matanya cukup untuk membunuh orang. Dengan sikapnya yang pendiam dan tenang, dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Kucing kecil pencuri masih mementingkan emosi dan hanya mencuri satu bagian dari rumput yang mengembalikan kehidupan atau mengapa cincin interspesial Anda masih memiliki barang? Itu juga memberitahuku untuk tidak membunuhmu. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun kucing kecil pencuri telah menipu Ye Yanyu, itu hanya mencuri rumput yang mengembalikan kehidupan dan menyelesaikan apa yang diminta Zhao Feng. Bagaimanapun, Ye Yanyu cukup baik pada kucing kecil pencuri. Aku tidak butuh belas kasihannya. Aku akan membunuh bocah ini sendiri. Kucing pencuri kecil, aku tidak menyalahkanmu karena kita semua memiliki sisi yang berbeda. Petik 2. Mata Ye Yanyu menjadi lebih hangat saat mendarat di kucing kecil pencuri. Ketika keduanya berpasangan, kucing pencuri kecil itu memberinya banyak keberuntungan dan saat-saat yang menyenangkan. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya lagi dan sepertinya memintanya untuk melakukan sesuatu. Apa? Anda ingin saya dan dia? Itu tidak mungkin. Wajah Ye Yanyu menjadi merah dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Meskipun tidak ada orang lain yang mengerti, Zhao Feng masih tahu apa arti kucing kecil pencuri itu. Masuk ke sana. Zhao Feng tanpa ekspresi melemparkan kucing kecil pencuri itu ke dalam tas hewan peliharaan spiritual dengan meraih telinganya. Setelah itu, dia tidak peduli dengan Ye Yanyu dan teman-temannya lagi dan mengambil rumput pengembalian kehidupan yang dia berikan kepada pohon Yao yang menjulang. Ini adalah rumput yang mengembalikan kehidupan. Saya yakin saya telah memenuhi setengah dari janji saya. Petik 2. Zhao Feng berkata, Life returning grass. The towering tree Yao terkejut dan menerimanya dengan hembusan angin hijau. Batang utamanya terbuka seperti mulut dan memakan rumput yang mengembalikan kehidupan. Life returning grass memang layak menjadi harta legendaris. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh Void God Protection mulai sembuh. Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Life returning grass sudah cukup untuk menyembuhkan setengah dari luka-lukaku. Tetapi separuh kesepakatan lainnya adalah kamu harus melawan para jenius ini, yang tidak semudah itu. Petik 2. The towering tree Yao tertawa. Zhao Feng berdiri di dahan pohon saat rambut birunya tertiup angin lembut. Dia tidak bergerak sama sekali dan sepertinya menjadi bagian dari pohon Yao yang menjulang. Hanya bertahan, jangan menyerang. Ini adalah rencana Zhao Feng. Pohon menjulang Yao adalah perlindungan terbesar Zhao Feng dan mereka memiliki keunggulan dalam lanskap. Ketiga sekte tidak langsung menyerang. Mungkin itu karena pengkhianatan mendadak Zhao Feng membawa terlalu banyak kejutan bagi tiga sekte. 5 dewa sejati, Ye Yanyu, Zhuang Waner, Li Hong, Qi Gui dan Mo Yu berkumpul dan mulai berbicara. Di antara para True Lord, Qi Gui berspesialisasi dalam keterampilan mata dan kami harap Anda dapat memberikan semuanya dalam pertempuran yang akan datang.
Ye Yanyu menyarankan, di antara para jenius yang memasuki reruntuhan, garis keturunan mata Qigui bisa dikatakan termasuk yang terbaik. Kembali ke gua, teknik rahasianya bahkan telah melukai Ye Yanyu. Garis keturunan mata bocah ini kuat, tapi dia belum mencapai peringkat Lord sejati pada akhirnya, dan aku memiliki kepercayaan pada garis keturunan mata. Namun, saya masih terluka karena menggunakan skill terlarang sebelumnya dan saya tidak 100% yakin. Petik 2. Qigui menangis pahit di dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia meminta harta dari dua sekte lainnya. Ye Yanyu dan Zhuang Waner saling memandang sebelum mengambil beberapa harta dari barang interspesial mereka. Ini cukup untuk membantu pemulihan Qigui. Terima kasih atas semua bantuannya. Biarkan aku sembuh sedikit dan kemudian Black Week Eye-ku akan bisa melawan bocah itu. Petik 2. Suara Qigui serak dan api putih di matanya tampak berputar saat sebuah titik muncul di tengah. Semua orang mengharapkannya karena mereka semua mengalaminya. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Zhao Feng, itu masih bisa di atas angin. Mereka meramalkan pertempuran hebat antara garis keturunan mata. Saya juga menantikan ini. Zhao Feng berdiri di pohon dan tidak ada tindakan dari ketiga sekte yang lolos dari mata spiritual Tuhannya. Mata jahat hitam Qigui sangat kuat dan Zhao Feng mengalaminya secara pribadi ketika Qigui menggunakan mata hantu lentera gelap, yang hampir memaksa Zhao Feng menjadi putus asa. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng tidak peduli dengan harganya dan akhirnya menghancurkan mata hantu lentera gelap, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jika sebelumnya, Zhao Feng tidak merasa percaya diri untuk menghadapi garis keturunan mata Qigui karena perbedaan kultivasi mereka terlalu besar. Namun, Zhao Feng telah berkembang pesat di reruntuhan dan mata spiritual Lordnya menjadi lebih kuat. Sou. Suara terbang datang lagi dan udara dipenuhi dengan kejahatan. Hebat, bala bantuan Istana Iblis Bulan akhirnya tiba. Para jenius dari Istana Iblis Bulan berseru. Kelompok dari Istana Iblis Bulan tiba dan pemimpinnya adalah pria botak dengan baju besi hitam yang budidayanya telah mencapai peringkat Lord sejati. Sekarang jumlah True Lord Ranks telah mencapai 6. Ini bukanlah akhir. 1 jam kemudian, lebih banyak bala bantuan datang. Beberapa berasal dari 3 sekte sementara yang lain berasal dari klan bintang 1 di bawah mereka. Seiring waktu berlalu, semakin banyak jenius mulai berkumpul di ngarai misterius. Semua ini karena perlindungan Dewa Kekosongan Ye Yanyu yang memungkinkan semua orang dalam jarak 1000 mil untuk merasakannya. Sudah berakhir, 100 jenius di sini, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. 2 jam kemudian, jumlah pembudidaya True Lord Rank yang hadir telah mencapai 10. Di antara mereka, 2 atau 3 telah menerobos ke peringkat Lord sejati di reruntuhan suci ungu. Bagaimanapun, ada sejumlah besar jenius True Mystic Rank puncak dan tidak mengherankan bagi pasangan untuk menerobos ke True Lord Rank di reruntuhan. 10 peringkat dewa sejati, 100 jenius, semuanya tidak lebih lemah dari keajaiban luar biasa dari benua bunga Azure. Untungnya, Lu Tianyi belum datang. Saya mengatakan kepada Purple Saint Partial Spirit untuk memberinya masalah. Petik 2. Hati Zhao Feng tidak tenang. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang akan terjadi. Kegugupan dan gemetar karena ketegangan dari pohon menjulang Yao tidak bisa lepas dari indera Zhao Feng. Jika tidak ada kecelakaan, dengan kondisi Tower Ring Tri Yao saat ini, itu akan binasa dalam waktu maksimal 2 jam.